Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua, sufi dan murid-murid para sufi telah berjasa membebaskan banyak wilayah dari cengkraman orang-orang kafir dan para penjajah di berbagai belahan dunia. Sedangkan Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najd, pendiri sekte Wahabi, berakidah Mujassimah takfiri, anti mazhab dan anti thariqah sufi. Jasanya bekerja sama dengan kolonial Inggris, Perancis, dan Zionis Israel menguasai jazirah Arab, membunuh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di Mekah, Madinah, dan Taif, dan menghancurkan ruh Islam, dan mengkafirkan umat muslim yang tak sepaham dengan beliau, dan mengharamkan maulid Nabi, dan mengharamkan ziarah kubur, dan mengharamkan praktek suluk dan thariqah sufi. Itulah yang dapat kita rasakan hingga sekarang. Kaum sufi, pembebas Palestina dari pasukan salib, penakluk Tartar, penakluk Konstantinopel. Ahli sufi pun tak perlu menunjuk-nunjuk untuk berjihad di medan perang, karena sejarah tetap mencatatkan perjuangan mereka yang ikhlas ini sekian lama. Jadi tak perlu terlalu mengkritik ahli sufi seolah-olah mereka hanya duduk berpeluk tubuh tanpa berbuat apa-apa, dengan mengaitkan berbagai macam isu yang tiada kena mengena dengan perjalanan sejarah cemerlang ahli sufi yang diakui oleh salafus soleh yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Wahabi yang menghukumi sufi dengan bid'ah, syirik, kafir, belum ada sejarahnya membebaskan negeri-negeri dari kekuasaan orang-orang kafir. Justru apa? Mereka bersekongkol dengan orang kafir untuk memberontak memusuhi umat Islam lainnya. Sufi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ikut berperang bersama pasukan Salahuddin dalam peperangan Hittin dan memerdekakan Al-Quds, wilayah Al-Aqsa. Murid-murid Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, Sufi, telah berjasa menaklukkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Sultan Muhammad Al-Fatih, murid seorang Sufi, Aqil Syamsuddin, telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sufi Abdul Qadir Al-Jazairi melawan Prancis di Aljazair. Sufi Al-Imam Umar Mukhtar melawan Italia di Libya. Sufi Al-Imam Abdul Karim Al-Khattabi melawan Spanyol di Maroko. Sufi Syamil Dagestani melawan Rusia di Kaukaz. Sufi Ma'al Ainaini melawan Prancis di Mauritania. Sufi Al-Imam Ahmad Al-Qurani melawan Nasrani dan Portugal di Ethiopia. Sufi Sultan Thibaut melawan Inggris di India. Kemudian adapun ulama sufi di Nusantara yang berjuang semasa penjajahan di Nusantara, bahwa bangsa ini pun tidak luput dari perjuangan, petualangan dan perjuangan ulama sufi Nusantara. Sultan Iskandar Muda dari Aceh Darussalam, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i dan thariqah Syattariyah, berjasa mengusir Portugis dan semenanjung Malaysia. Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Palembang, Indonesia, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i dan thariqah Sammaniyah, berjihad memerangi kolonial Belanda. Syekh Taj Yusuf Al-Makassari dari Sulawesi, Indonesia, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i dan thariqah Khalwatiyah, berjihad memerangi kolonial Belanda. Syekh Abuya Muda Wali Al-Khalidi dari Aceh, Indonesia, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i dan thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, berjasa sebagai bapak pendidikan dayah pesantren senusantara. Dan asabiku semua, masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Masih banyak lagi catatan sejarah emas jihad para sufi di berbagai belahan dunia maupun di Nusantara kita. Asabiku semua, mengapa kaum sufi dimusuhi Wahabi?
Kaum sufi yang secara umum menganut tasawuf, berthariqah serta mendalami ilmu hakikat, menjalankan syariat dengan berupaya sepenuhnya menggunakan kolbu. Itulah mengapa kaum sufi pada tingkatan tingginya bisa menjadi seorang waliullah. Sifat zuhud waroknya seorang sufi terus berupaya ditingkatkan hanya semata lillah, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka langsung didengar dan langsung mendapatkan petunjuk secara zahir maupun gaib. Pejuang-pejuang dari kaum sufi sangat sulit ditaklukkan oleh siapapun, karena mereka dijaga oleh para tentara malaikat. Kaum kolonialis barat sangat memahami hal ini. Dari setiap sejarah perjuangan kaum sufi yang sulit ditaklukkan dan sering pula menggapai kemenangan dalam peperangan. Maka kaum kolonialis barat pun menciptakan propaganda di dalam ajaran Islam. Mereka memproyeksikan ajaran Wahabi yang mana anti terhadap ajaran tasawuf. Agar apa? Umat Islam tidak lagi berthariqah dan menjauhkan kolbu mereka kepada yang hak. Hasabiku semua yang rahmati Allah, itulah mengapa kaum Wahabi membenci kaum Sufi dengan ibadahnya, dengan fitnah bid'ah yang sesat, memfatwakan mereka adalah sebagai ahli neraka, agar umat Islam yang tidak paham, miskin ilmu, semakin menjauhkan ajaran tasawuf dan kaum Sufi. Hasabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, apakah hal demikian termasuk yang dilakukan Belanda dengan menyusupkan Snokokronje untuk memecah belah Nusantara? Naam. Ya. Di antara pakar-pakar orientalis, perusak tauhid tasawuf itu seperti Theodor Nicholson, Yahudi Inggris, Goldizer, Yahudi Austria, De Massignon, Yahudi Prancis, dan Snokokronje, Yahudi Belanda. Hasabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa terkhususnya kepada saudara-saudara kita di Palestina, bumi para nabi dan aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi di Palestina sekarang itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah, skenario Allah di balik peristiwa yang menimpa. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terkhususnya negeri kita tercinta ini selalu Allah jaga, selalu Allah muliakan dengan kebaikan di dalamnya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.